Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana keadaannya hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu akan melanjutkan membahas tentang materi struktur dan fungsi sistem peredaran darah pada manusia dengan subtopik kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Yang kedua, teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Jadi Ibu harap adik-adik dapat memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan di dalam video. Gangguan organ peredaran darah. Sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia dapat mengalami gangguan organ peredaran darah. Pertama, stroke. Yang kedua, jantung koroner. Yang ketiga, leukemia. Hipertensi. Yang kelima, hipotensi. Dan yang terakhir, anemia. Untuk gangguan organ peredaran darah yang pertama adalah anemia. Anemia disebabkan karena kadar Hb hemoglobin di dalam darah. Anemia adalah penyakit dikarenakan kekurangan Hb atau hemoglobin di dalam darah, sehingga jika kekurangan hemoglobin akan mengakibatkan turunnya kandungan oksigen. Rendahnya kadar Hb hemoglobin disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah seseorang akan mudah lelah, pucat, dan sering merasa pusing. Selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, yaitu kurang dari 90/60 mm/Hg. Adapun gejala dari hipotensi, yang pertama, seseorang akan mengalami kepala pusing, penglihatan hitam, jantung berdetak lebih cepat, pernapasan dangkal, dan cepat haus. Untuk penyebab hipotensi dikarenakan kehamilan, dehidrasi, konsumsi obat-obatan tertentu, penyakit jantung, dan perdarahan. Untuk gangguan selanjutnya adalah hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di atas batas normal lebih dari 140/90 mm/Hg. Gejala dari hipertensi adalah kepala pusing, penglihatan buram, detak jantung tidak teratur, nyeri pada dada, dan sulit bernapas. Adapun penyebab hipertensi adalah lanjut usia, kebiasaan merokok, jarang berolahraga, gangguan ginjal, dan kecanduan alkohol. Untuk gangguan selanjutnya adalah leukemia. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena kelebihan sel darah putih yang jumlahnya abnormal atau melebihi ambang batas. Ini adalah gambar dari darah normal
disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Gejala dari stroke yaitu tungkai mati rasa, bicara seperti kacal, wajah terlihat menurun. Dan untuk penyebab penyakit stroke meliputi gumpalan darah pada pembuluh darah di bagian otak, tekanan darah tinggi, pengaruh obat-obatan, pengencer darah. Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Nah, kita ketahui bersama, jantung merupakan organ utama yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau sebagai pusat sirkulasi darah. Penyakit jantung merupakan penyakit pembunuh utama yang ada di dunia. Adapun teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung adalah teknologi laser. Teknologi laser digunakan dalam bidang kesehatan sebagai terapi bagi seseorang yang mengalami penyakit jantung, di mana teknologi laser ini dapat mengoptimalkan kerja jantung sehingga jantung tidak akan mengalami gangguan. Darah ke area otot jantung terhambat atau tersumbat oleh plak-plak kolesterol yang ada, berakibat rusaknya bagian otot jantung. Itulah keadaan yang biasa kita kenal dengan sebutan serangan jantung. Serangan jantung sudah menjadi peringkat pertama sebagai penyakit yang mengakibatkan kematian di Indonesia, bahkan di dunia. Riwayat tekanan darah tinggi, diabetes dan kolesterol tinggi, biasanya kondisi yang menyebabkan risiko serangan jantung. Gejala umum yang biasa dirasakan yaitu rasa sesak, seperti tertekan atau rasa tidak nyaman di area dada, yang menjalar ke area lengan kiri dan menembus ke bagian belakang punggung, pusing kepala yang mendadak, mual, dan keringat dingin hingga menyebabkan pingsan. Semua gejala tersebut dirasakan oleh Pak Diki dan Ibu Hermida saat mereka pernah mengalami serangan jantung. Namun kini cerita sedih itu menjadi cerita inspiratif yang patut dibagi kepada masyarakat. Perjuangan, usaha, dan semangat yang terus dilakukan berbuah hasil. Kini keadaan Pak Diki dan Ibu Hermida berangsur membaik dan semakin terlihat sehat. Bagaimana serangan jantung itu dapat terjadi? Dan apa yang dilakukan Pak Diki dan Ibu Hermida untuk kembali pulih dari serangan jantung? 2 tahun belakangan ini, 3 tahun belakangan ini kalau jalan sesak, terus saya ke dokter. Nah, dikatakan ada gangguan jantung faktor usia. Saya disarankan untuk periksa selanjutnya melalui kateterisasi. Memang ada penyumbatan 20 dengan 40 ya. Kemudian dikasih obat, saya makan. Setahun kemudian saya dikateterisasi kembali. Tetap ada penyumbatan tersebut, malah ada yang meningkat jadi 60. Efek yang saya terima bukan hanya kesehatan jantung saya banyak berubah, saya makin lebih sehat, tidur nyenyak. Saya katakan ke dokter yang meriksa saya bahwa saya pakai laser. Kemudian dia bilang, udah obatnya dikurangin. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga adik-adik dapat memahami materinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.